beserta teman. Kami atas nama Uci Uya mengucapkan selamat datang kepada Pak Didi. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan kaitan masalah desa. Yang pertama adalah desa Cuya itu desa perbatasan dengan Kuningan dan desa bencana lah, setiap tahunnya selalu kedatangan banjir, dan saya mengharapkan masalah urusan bantuan pelaksanaan yang kaitannya sudah disurvei juga belum ada tindak lanjutnya. Jadi gorong-gorong Silo Penganten dengan Lembak Loa dulu udah disurvei Pak, tapi sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Silo Penganten, Lebak Silo Penganten dengan Lembak Loa Pak. Blok 2 berarti, di blok 2 adanya. Jadi, dan kemudian jalan juga udah pada hancur Pak. jalan di mana Pak? Jalan apa namanya, poros desa Oh. yang menjadi kewenangan kabupaten. Panjangnya kira-kira berapa Pak? Panjangnya kalau dari jembatan 7 kilo. iya segitu. Terus apa lagi Pak? Terus masalah kalau bicara masalah saluran juga itu masih banyak Pak. Saluran irigasi Pak ya? Saluran Pertanian. irdes lah Irigasi. yang perlu dibantu lagi. Blok mana aja Pak? Itu blok 4 berarti ya, ada di blok 4 lokasinya. Blok 4 dari Bengkok, daerah Bengkok lah, daerah sana. Kemudian jalan ekonomi juga yang panjang 3 km. Iya. Itu setiap hari siang malam selalu rame dipakai masyarakat kami, dan juga belum tersentuh. Sebetulnya banyak Pak yang perlu digarap tuh untuk di desa Cuya tuh, namun ya bagaimana, mungkin karena sekarang lagi Covid ya mungkin pada mandek lah. Saya juga memahami masalah itu, tapi untuk kedepannya tolong minta perhatiannya. Terus Pak, keinginan untuk pemerintah pusat dalam arti di sini RI 1 mungkin, atau gubernur, atau mungkin dewan pusat, artinya keinginan supaya Pak terrealisasi keinginan gimana Pak? Ya kalau masalah untuk RI, kami juga akan melaksanakan sesuai dengan pelaturan Pak. Dan menjalankan selalu protokol kesehatan ya tetap dijalankan. Namun ya sampai saat ini belum ada kepastian nanti bagaimana untuk melaksanakan, apakah itu ada upacara, apakah bagaimana, belum ada informasi Pak untuk menjelang. Tapi kalau di masyarakat mah benar-benar udah dipasang Pak, selalu memeriahkan. Untuk istilahnya Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan, mungkin keinginan Pak apa Pak? Mungkin ini kan daerah perbatasan Pak, tapal batas antara Kabupaten Kuningan, mungkin keinginan Pak segera terrealisasi pada tahun berapa, atau mungkin keinginan apa sehingga didengar oleh pihak Pemprov Pak? Sebetulnya kalau dulu tuh dari pusat, dari Bandung udah turun ke sini Pak, kayak jembatan Bendung Ambit, dan saya udah diwawancarai. Tahun berapa Pak? Ya waktu banjir-banjiran Pak. Oh. Saya udah ngobrol, udah menyampaikan tolong jalan udah disampaikan, saluran udah disampaikan sama Pak Kadis provinsi tuh Pak. Iya. Pak siapa namanya? Pak dulu Bang di jembatan siapa? Lupa namanya, lupa. Pokoknya dengan Pak Kadis provinsi aja langsung. Waktu itu udah nyampaikan kaitan masalah kunjungan beliau ke Bendung Ambit tuh Pak. Terus untuk masalah BWS Pak, mungkin dalam arti di sini kan sering terjadi banjir Pak ya, untuk wilayah Kecamatan Walet khususnya Ciuya gimana Pak? Kalau masalah di BWS mah ya mungkin bantu mah ada, saya suka datang ke kantornya dan minta bantuan. Pihak telepon juga dari BPWS ya juga ada itu, cuman untuk pelaksanaan fisik masalah itu ya belum Pak. Keinginan Pak selain dinormalisasi Pak ya, untuk Dinormalisasi Pak, ya pengen agak inilah Pak, karena Cuya itu kan tidak dilalui jalan kabupaten, apalagi jalan seperti desa lain kan Cibogok, Cikulap kan ada, itu kan kebantu oleh pemerintah kabupaten atau provinsi jalannya tuh Pak. Kalau Cuya kan mojok terus anggaran semua desa Pak. Jadi untuk persoalan banjir ini yang kemarin terdampak hampir semua satu kampung berarti ya Pak? Ya blok 2, blok 1 berarti 3 blok Pak yang kebanjiran, hanya blok 4 yang kebanjiran. Oh, perkiraan jumlah yang terdampak ada berapa ratus? Kira di bawah 1.000 lah, 900-an Pak. 900-an.
Oke Pak Ganggu Kuku, banjir. keinginan Pak Kuku ke depan istilahnya untuk istilahnya pemerintah pusat atau mungkin Pemprov atau Kabupaten Cirebon khususnya supaya terrealisasi gimana Pak Kuku? Ya, saya minta kepada pihak yang terkait tolonglah perhatikan cuy ya Pak, dan semoga cepat dilaksanakan. Itu aja harapan kami. Pak Kuku nama lengkapnya siapa Pak Kuku? Wasminta. Wasminta. Tuh cuy ya. Tambahan nih, ada tambahan. Enggak. Ya, Polis. Baik, untuk menambahkan informasi yang disampaikan Pak Kuku Mas kan. bahwa Desa Ciwiyah betul adalah desa, boleh dikatakan desa pinggiran. Ya. Karena Desa Ciwiyah, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon ini berbatasan dengan Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, yang merupakan salah satu desa-desa yang seharusnya di era merdeka seperti sekarang, apalagi menginjak ke usia 76, harusnya sudah tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui orang. Desa Ciwiyah ini salah satu desa yang infrastrukturnya sebenarnya mengerikan. Karena ketika musim hujan, para petani dalam rangka mengangkut hasil buminya itu sering jatuh bangun naik kendaraannya. Jalan yang licin dan rusak itu berpotensi terhadap adanya kecelakaan bagi para petani. Oleh karena itu, saya berharap adanya infrastruktur, terutama kondisi jalan yang cukup parah, baik itu jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, Pak Bupati, jalan poros desa, maupun jalan-jalan yang itu menjadi jalan ekonomi, ini harusnya menjadi skala prioritas. Di samping itu juga jalan penghubung antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan yang berada di Desa Ciwiyah, Kecamatan Walet dengan Desa Wanasaraya, ini juga harus menjadi prioritas. Belum persoalan lain tadi apa yang disampaikan Pak Kuku, masalah banjir. Ciwiyah itu kalau dikatakan bahasa orang tua dulu, kalau musim hujan itu ya kelebihan air namanya banjir. Kalau musim kemarau kekurangan air begitu ya Pak Kuku. Jadi inilah persoalan-persoalan yang nyaris menjadi makanan sehari-hari bagi warga masyarakat Desa Ciwiyah. Oleh karena itu tolong kepada para pemangku kebijakan, Pak Bupati, Bapak Gubernur, bahkan Bapak Jokowi yang terhormat sebagai Presiden RI, sebenarnya sudah kurang pantas di 76 tahun Indonesia Merdeka ini kondisi Ciwiyah seperti ini. Oleh karena itu saya berharap tolong para pemangku kebijakan untuk turun langsung ke lapangan, untuk melihat langsung kondisi Desa Ciwiyah yang saat ini memang membutuhkan sentuhan-sentuhan dari para pemangku kebijakan. Kemudian hal lainnya juga yang perlu diperhatikan dengan kondisi yang sekarang ada. Padahal potensi yang saat ini ada di Desa Ciwiyah ini luar biasa. Saya ada Pak Ekbang juga di sebelah saya. Potensi pertanian saat ini Pak, contoh. Ini 90% warga masyarakat Desa Ciwiyah adalah warga petani. Karena potensi alam yang memang saat ini berada dalam potensi pertanian. Tidak kurang dari hampir 100 hektar para petani itu menggarap lahan pertanian, ditambah dengan areal-areal kehutanan yang juga itu ditanami oleh warga, sehingga sebenarnya tidak ada warga yang nganggur. Hanya yang jadi persoalan sekarang apa? Yang jadi persoalannya adalah bagaimana pemerintah ini bisa mengendalikan hasil bumi para petani. Bayangkan dengan harga lencak yang saat ini hanya di posisi 500, harga kecipir 300 rupiah, harga cabai 1.500, buat ngambil atau buat memanen saja, untuk upahnya aja nyaris tidak cukup. Sehingga para petani banyak mengeluh dengan kondisi COVID seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi intinya bahwa tolong kepada para pemangku kebijakan, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, bahkan Bapak Jokowi RI 1, termasuk para pemangku kebijakan di legislatif untuk bisa merubah kondisi Ciwiyah di era merdeka yang ke-76. Jangan sampai
merdeka tapi ternyata terasa bahwa kondisi merdeka belum dirasakan secara merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Harapannya sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Kuwu bahwa Desa Ciuyah dengan moto Pak Jokowi, Indonesia Maju, Indonesia Tangguh, ini bisa berbagi dengan Desa Ciuyah. Bagaimana Ciuyah bisa tangguh? Bagaimana Indonesia bisa maju kalau desa seperti kami ini masih dirasakan sangat kekurangan. Demikian atas apa yang disampaikan saya minta maaf. Barangkali ini sebagai ungkapan apa yang menjadi unek-unek yang menjadi keluhan dari warga masyarakat khususnya di Desa Ciuyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mi, gimana Pak Umi di Desa Ciuyah keinginan Pak Umi? Ya, terima kasih kepada Bapak. Saya atas nama Kasih Kesra yang dulunya Ekbang mengucapkan terima kasih sekali. Saya pekerjaan itu menangani atau bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Kami memang sangat kesulitan sekali mengenai masalah pertanian, terutama di air untuk menyalurkan air ke petani yang ada di desa kami. Saya juga sebagai ketua mitra sangat kesulitan sekali apabila di musim kemarau. Contohnya untuk Desa Ciuyah ini mitra yang diketuai oleh saya itu mengurus, sama aja mengurus dengan beberapa pintu yang arealnya satu pintu areal Ciuyah, yang kedua areal Ambit, yang ketiga Gunung Sari, dan yang keempat Mekarsari. Itu setiap tahun diurus oleh saya dan mitra, dibantu oleh mitra. Nah, kami mohon kepada pihak terkait untuk mengenai masalah air itu minta jadwal khusus dari Kuningan atau dari Waduk Dharma supaya CAI bisa lancar dan tidak istilahnya tidak ada beban berat untuk masyarakat kami, untuk masyarakat petani kami. Apa yang disebut beban berat? Kami setiap tahunnya itu selalu mengadakan iuran supaya bapak-bapak yang berwenang di atas supaya tahu saja. Setiap tahun itu mengadakan iuran buat istilahnya biaya kami itu berbondong-bondong ke Kuningan ikut menjaga pintu-pintu, intinya buat biaya di semalaman.